Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairunisa dengan NIM 24046111. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Sejarah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu perlawanan Patimura. Perlawanan etnis terhadap penjajahan merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, di mana setiap daerah di Nusantara pasti mempunyai tokoh dan perjuangannya sendiri. Nah, salah satunya yaitu Perang di Patimura yang terjadi di Maluku pada tahun 1817. Perlawanan Patimura ini terjadi karena rakyat Indonesia itu merasa marah terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Belanda, di mana hak-hak rakyat Indonesia itu dirampas dan rakyat itu harus bekerja tanpa upah untuk kepentingan atau kekuasaan Belanda. Lalu, rakyat Indonesia itu mengutus Thomas Matulesi sebagai pemimpin dalam Perang Patimura tersebut. Nah, penyebab dari perlawanan Patimura ini terjadi karena monopoli cengkeh yang diberlakukan oleh VOC sejak abad ke-17, di mana rakyat Indonesia ini disuruh menanam cengkeh dan dijualkan kepada pemerintahan Belanda dengan upah yang sangat rendah, serta rakyat Indonesia ini disuruh untuk kerja rodi secara terus-menerus. Sehingga rakyat Indonesia itu kehilangan hak untuk berdagang, dan jika tidak tunduk kepada pemerintahan Belanda, maka rakyat Indonesia itu diancam bahkan dihukum mati oleh Belanda. Namun situasi ini berubah sejak Inggris menguasai Maluku pada tahun 1796 sampai 1716, di mana rakyat Indonesia ini masih diberikan kebebasan untuk berdagang dan tidak ada tekanan monopoli cengkeh pada masa Inggris. Namun, pada tahun 1917, Belanda kembali menguasai Maluku. Ia juga menerapkan sistem kebijakan yang lama seperti monopoli cengkeh, kerja paksa, kerja rodi, dan menjualkan hasil tanaman dengan harga yang sangat murah kepada Belanda. Sehingga hal ini memicukan kemarahan dan kekecewaan. Lalu rakyat Indonesia itu melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Kapital Patimura atau disebut Thomas Matulesi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses perlawanan yang dilakukan oleh Kapital Patimura, di mana rakyat Maluku ini mengadakan rapat secara rahasia di berbagai daerah, salah satunya yaitu di Hitu dan Sapura. Ini bertujuan untuk menyusun strategi dalam perlawanan terhadap Belanda. Dalam rapat di Sapura ini, di mana rakyat mengutus Thomas Matulesi sebagai pemimpin dalam perang tersebut, karena Thomas Matulesi ini merupakan mantan dari Caesar Mayor pada pemerintahan Inggris, sehingga Matulesi ini pasti orang yang memiliki kekuatan dan pengalaman yang sangat besar dalam hal tersebut. Pada tanggal 14 Mei 1917, di mana Patimura ini memimpin penyerbuan benteng Dustede di Sapura yang menjadi pusat penguasaan kekuasaan Belanda. Pasukan berhasil merebut benteng tersebut dan menewaskan Presiden J.R. Van der Best dan istrinya, tetapi anaknya itu diselamatkan oleh Patimura sebagai bentuk kemanusiaan. Kemenangan ini sangat menguncang Belanda dan memberikan semangat besar terhadap rakyat Indonesia. Singkat waktu, perlawanan menyebar ke pulau-pulau lainnya seperti Haruku dan Nusa Laut. Untuk memperkuat perjuangan, Patimura ini mengundang 21 kepala negeri dan menyusun naskah yang berisi 14 pasal keluhan terhadap Belanda. Naskah tersebut berisi 1. Pemberhentian guru sekolah rakyat, pemaksaan kerja rodi, uang kertas yang merugikan rakyat, kewajiban kerja di kebun cengkeh, tindakan senang sewenang-wenangnya terhadap rakyat Maluku. Belanda mencoba menekan perlawanan ini melalui organisasi, tetapi rakyat tersebut tetap setia kepada Patimura dan menolak untuk menyerah. Akhir dari perlawanan Patimura ini, di mana Belanda ini mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh Laksamana A.A. Busker
dengan sekitaran 1.500 pasukan dan 20 kapal perang. Mereka melakukan serangan-serangan besar seperti di Sakura, Haruku, dan Ambon. Desa-desa dibakar dan banyak rakyat yang terbunuh, serta pasukan Pattimura ini sangat kekurangan senjata pada saat itu. Meski begitu, perlawanan masih sengit terjadi di pergunungan dan hutan. Rakyat menggunakan taktik gerilya dan menggunakan senjata tradisional seperti tombak, pedang, dan lain-lain. Beberapa desa seperti Haria, Porto, dan Papure menjadi pusat berbasis yang terjadi pada perlawanan tersebut. Namun, karena ada pengkhianatan dari pihak dalam, di mana Pattimura ini ditangkap di desa Sirisori, lalu dibawa ke Ambon. Ia bersama pasukannya dan panglimanya termasuk Panglima Ulupaha, Kapital Palusu Titahau, dan beberapa lainnya dihukum mati di Benteng New Victoria, Ambon pada tanggal 16 Desember 1917. Meskipun perlawanan ini berlaku selama 6 bulan, tetapi semangat ini menjadi simbol keberanian rakyat Maluku terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda yang menindas rakyat. Pengaruh perlawanan Pattimura ini terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, perlawanan Pattimura ini menjadi pelajaran penting bagi rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Walaupun gagal dalam sistem militer, tetapi perjuangan ini membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan hanya bisa dilakukan dengan persatuan dan solidaritas rakyat, di mana rakyat itu harus bersatu dan memiliki semangat dalam perjuangan perlawanan tersebut. Belanda menyadari betapa besarnya ancaman dan semangat dari rakyat Maluku sehingga mereka menggunakan politik ambil hati atau politik etnis dari awal. Sehingga Belanda memberikan pengurangan pajak dan bantuan ekonomi kepada rakyat, sehingga rakyat itu tidak memberontak lagi kepada Belanda. Namun, perjuangan Pattimura itu tidak pernah padam, di mana cerita tersebut diceritakan kembali secara turun-temurun dan menginspirasikan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan pada abad ke-16, di mana Pattimura ini menjadi simbol keberanian, keadilan, cinta tanah air, dan akhirnya ikut mendorong munculnya kesadaran nasional di seluruh Indonesia menjelang kemerdekaan. Nah, sekian penjelasan saya tentang perlawanan Pattimura yang terjadi di Maluku. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.